Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa kita akan membahas tentang tema Ramadan dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam bulan Ramadan pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mencatat ada 6 peristiwa di bulan Ramadan terkait dengan sirah nabawiyah. Yang pertama, saum, puasa. Yang kedua, iktikaf, diam di masjid, khususnya pada 10 malam terakhir. Yang ketiga, Perang Badar, terjadi pada tahun kedua Hijrah. Yang keempat, zakat fitrah, dilaksanakan di akhir bulan Ramadan sebelum ditegakkannya sholat Idul Fitri. Yang kelima, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di sini ulama berbeda pendapat. Sebahagian ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, tidak salah. Tapi yang paling tepat menurut pendapat saya adalah terjadinya pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qadar. Yang keenam adalah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan saum, Allah turunkan kewajiban saum ini pada bulan Sya'ban. Sebahagian ulama mengatakan bahwa kewajiban saum itu diturunkan pada tanggal 15 Sya'ban. Makanya banyak, terutama di Indonesia, yang mengadakan nisfu Sya'ban. Ayatnya berbunyi, surat Al-Baqarah ayat 183 adalah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 4 bagian dalam ayat ini. Yang pertama, seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian orang-orang yang beriman berpuasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan dalam setiap tahun, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa kewajiban puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Yang keempat, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, sebenarnya puasa adalah metode cara Allah meningkatkan derajat orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Karena sepengetahuan saya, manusia itu terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah orang-orang munafik. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145, Innal munafikina fit darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya pada tingkatan yang paling rendah dari neraka. Bahkan mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Dan kalian tidak akan mendapatkan seorang pun penolong bagi mereka. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di mata Allah. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 145. Karena nanti di akhirat tempatnya neraka paling bawah. Kemudian orang munafik ini pada saat Islam itu kuat, pada zaman Nabi Muhammad SAW sejak hijrah sampai beliau wafat, kemudian pada zaman Khalifatur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin, mereka ini menampilkan seakan-akan seorang yang paling islami. Mereka ikut sholat berjamaah bersama Nabi dan para sahabat. Mereka juga ikut berinfak sedekah. Bahkan mereka juga ikut jihad. Tapi hati mereka menolak kebenaran. Ini yang disebut oleh ulama munafik i'tiqadi. Tampilannya seakan-akan dia seorang muslim atau mukmin, tapi hatinya kafir. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 145, tempat mereka di neraka yang paling bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang kafir, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau orang yang kafir aja Allah sebut dengan syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia, apalagi orang yang munafik. Karena orang munafik tempatnya paling bawah di neraka jahanam. Dan di atasnya adalah orang-orang kafir yang terdiri dari dua golongan. Min ahlil kitab, jadi orang kafir itu ada yang dari ahli kitab, yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait orang musyrik, kadang-kadang orang yang sudah Islam dari lahir tidak sadar kalau dirinya melakukan perbuatan syirik.
menyekutukan Allah dengan yang lain. Pada satu saat datang seseorang dari negeri Syam, ditanya oleh Rasulullah SAW, datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, siapa nama Anda, dari mana Anda berasal, dan apa agama Anda? Orang ini menjawab, saya bernama Adi bin Hatim. Saya berasal dari negeri Syam. Negeri Syam ini sekarang adalah menjadi 4 negara. Libanon, Palestina, Yordania, dan Suriah. 4 negara ini dulu disebut Syam. Dan Adi bin Hatim ini mengaku beragama Nasrani. Lalu Nabi mengatakan, kalian adalah orang yang menjadikan pendeta-pendeta kalian sebagai Tuhan di samping Allah. Adi bin Hatim membantah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Kami hanya menyembah Allah. Lalu Nabi bertanya, apakah yang Allah haramkan pendeta kalian halalkan, kalian ikuti pendapat pendeta kalian? Allah haramkan babi. Pendeta-pendeta mereka menghalalkan babi. Sampai sekarang di Taurat itu masih ada ayat-ayat yang mengharamkan babi. Tapi pendeta-pendeta mereka menghalalkan babi. Dengan jujur Adi bin Hatim mengatakan benar. Apakah yang Allah halalkan pendeta kalian haramkan, kalian ikuti pendapat pendeta kalian? Allah halalkan menikah, tapi pendeta-pendeta mereka mengharamkan nikah khususnya bagi orang yang terlibat dalam masalah-masalah agama. Pastor, biarawati nggak boleh nikah. Dibenarkan oleh Adi bin Hatim. Maka Nabi kemudian mengatakan, itulah kalian menjadikan pendeta kalian sebagai Tuhan di samping Allah. Mengubah hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu dalam surat Al-Jasiyah disebut sebagai menuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini yang disebut musyrik. Bisa jadi seorang itu statusnya muslim, tapi dalam perbuatannya dia musyrik, batal syahadatnya. Misal, salat adalah sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Kemudian ada orang yang tidak salat. Ditanya kenapa tidak salat? Kalau alasannya dia tidak salat karena malas, maka dia kafir amali. Perbuatannya sama seperti orang-orang kafir yang meninggalkan sholat, yang tidak sholat. Kalau dijawab, kenapa tidak sholat? Dia menjawab, karena sholat tidak wajib. Bahkan ada yang berdalil dengan ayat Quran, surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Dia menganggap dirinya sudah sampai taraf yakin, sehingga tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu sholat. Sholat tidak wajib bagi saya, karena saya sudah sampai tingkatan yakin. Orang ini kafir i'tiqadi. Secara hakikat orang ini kafir. Karena Nabi bersabda, yang membedakan antara orang kafir dan muslim adalah meninggalkan sholat.
Al-farqu bainal muslim wal kufr tarkus shalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya tunduk Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang Arab Badui berkata ketika mereka datang menemui Rasulullah SAW, kami telah beriman. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah pada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Iman baru sempurna bukan hanya di lisan, tapi dibenarkan dengan hati. Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sementara orang Arab Badui ini imannya baru di lisan. Kata Allah, katakan kami telah Islam, kecuali Islamnya itu sudah masuk ke dalam hati, merasuk mendalam ke dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan, baru dia telah beriman. Karena ada orang yang imannya hanya perbuatan saja, tapi hatinya tidak beriman, lisannya juga tidak beriman. Seperti imannya Abu Thalib. Sampai akhir hayat, beliau tidak mengucapkan secara lisan la ilaha illallah. Padahal selama hidupnya sampai beliau wafat, beliau selalu membela Nabi Muhammad SAW. Yang karena dengan itu Allah ringankan siksaannya di neraka yang paling ringan, mendapatkan sandal di neraka yang dengan sebab itu otaknya mendidih. Seakan-akan dia merasa itu siksaan yang paling berat, padahal itu yang paling ringan. Ada orang yang di lisan mengatakan beriman, tapi hatinya tidak beriman, perbuatannya memprovokasi orang-orang yang beriman agar melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Inilah orang-orang yang munafik, hatinya menolak kebenaran, tapi perbuatannya seakan-akan dia orang-orang yang beriman. Urusan hati hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu taunya bahwa Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian beliau beritahukan juga kepada Huzaifah al-Yaman. Karena Huzaifah al-Yaman ini disebutkan sebagai orang yang menyimpan rahasia Nabi. Maka begitu Nabi wafat, Umar kalau ada jenazah lalu dilihat tidak ada Huzaifah al-Yaman mensolatkan jenazah itu, Umar nggak mau sholat. Karena Umar percaya orang itu pasti orang munafik. Kalau Huzaifah al-Yaman salat, Umar ikut salat. Yang berikutnya, imannya iblis. Iblis ini sebenarnya beriman kepada Allah. Dia yang paling mengetahui bahwa Allah itu esa, yang paling takut kepada Allah. Tapi justru terjadinya perang Badar itu karena provokasi dari iblis. Dalam surat Al-Anfal
Iblis ini begitu dua pasukan saling berhadap-hadapan, yaumal taqal jam'an, dan iblis ini melihat ribuan malaikat turun dari langit, maka iblis ini yang menyamar sebagai manusia mau kabur. Dipegang oleh salah satu orang musyrik sambil berkata, "Kenapa engkau kabur? Padahal engkau yang memprovokasi kami supaya berperang dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Lalu iblis mengatakan, "Aku takut kepada Allah dan aku melihat apa yang tidak kalian lihat." Abu Jahal enggak melihat malaikat turun dari langit, tapi iblis melihat malaikat ribuan jumlahnya turun dari langit, maka dia kabur. Inni akhafullah. Dan itu direkam dalam surat Al-Anfal tentang kejadian perang Badar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bentuk iman yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Pada saat Nabi mengatakan, "Semalam aku baru pulang dari Masjidil Aqsa yang jaraknya dari Makkah itu sekitar 1.200 km atau sekitar 900-an mil." Maka orang yang tadinya sudah mengatakan muslim, ngaku beriman, kafir lagi. Kecuali diantaranya Abu Bakar. Disampaikan pada Abu Bakar, sahabatmu mengatakan semalam dia baru kembali dari Masjidil Aqsa. Kata Abu Bakar, siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengatakan lebih dari itu, aku percaya. Jangankan cuman jalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dia katakan lebih dari itu, aku percaya. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada surat Al-Hujurat ini juga kita ketahui bahwa orang yang beriman tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang muslim. Orang baru masuk Islam itu baru muslim saja. Begitu dia mengamalkan, makin rajin mengamalkan amalan-amalan Islami, maka naik tingkatannya menjadi mukmin apabila iman itu sudah merasuk ke dalam dada. Kemudian mukmin maupun muslim nanti di akhirat, jika timbangannya lebih banyak keburukannya, keduanya masuk ke dalam neraka. Berapa lama di neraka tergantung berapa banyak atau besar dosanya. Sampai kemudian selesai Allah menghisab seluruh manusia. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, keluarkan dari neraka orang yang di dalamnya masih ada iman walaupun seberat biji sawi. Makanya Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi jangan lupa bahwa la ilaha illallah ini kadang-kadang dibatalkan oleh perbuatan kita atau pemikiran kita atau perkataan kita. Makanya Nabi berwasiat, tajdidu imanakum bil qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengatakan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nabi bercerita dan diceritakan kemudian oleh Abdullah bin Mas'ud, Allah berfirman pada orang itu, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Orang ini meminta semua keinginan-keinginannya yang di dunia nggak pernah dia dapat, dia minta pada saat itu. Dan kemudian Allah berikan semua keinginannya. Setelah itu Allah berfirman lagi,
Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan berikan apa yang kamu inginkan. Lalu orang ini berkata kepada Allah, wahai Tuhan, apakah engkau mengolok-olok aku? Bukankah yang aku minta semuanya telah engkau berikan? Apalagi yang mesti aku minta? Maka Allah tersenyum pada orang tersebut, dan Allah berikan pada orang tersebut yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, 10 kali lipat kekayaan yang ada di dunia. Sampai sekarang belum ada seorang pun yang memiliki kekayaan meliputi seluruh dunia, nggak ada. Bahkan Abdurrahman bin Auf sekalipun, yang ketika wafat dia mewariskan harta kekayaan 72.000 triliun, berkali-kali lipat dari APBN kita. Bahkan saking banyaknya emas dan perak yang dia miliki itu sampai nempel, dipisah-pisah koin emas dan peraknya itu, orang yang misahnya dengan kampak, tangannya lecet-lecet. Itu pun belum seluruh kekayaan dunia. Orang terkaya di dunia, seorang Nabi Sulaiman alaihissalam, belum memiliki seluruh kekayaan yang ada di dunia. Sementara orang yang terakhir masuk surga, Allah berikan 10 kali lipat kekayaan yang ada di dunia. Bisa dibayangkan kira-kira bagaimana orang yang pertama masuk surga, yang lebih dahulu masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tingkatan berikutnya adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya puasa ini meningkatkan dari marhalah mukmin menjadi muttaqin. Kenapa demikian? Karena muslim mukmin setelah hisab masuk neraka dulu, dan semua orang pasti lewat sirat, yaitu antara padang mahsyar dengan surga. Pasti lewat sirat. Dan muslim maupun mukmin pasti masuk ke dalam neraka lebih dahulu. Tapi tidak demikian halnya dengan orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa, walaupun dia dihisab dan melewati sirat, dia tidak dikait oleh kaitan-kaitan yang ada dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Karena dalam Al-Quran, ketika Allah bicara soal orang yang bertakwa, selalu dikaitkan dengan jannah, dengan surga. Seperti misalnya surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, tempat mereka adalah di taman-taman surga yang ada mata airnya. Begitu juga misalnya di surat At-Tur, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya adalah di surga yang penuh kenikmatan. Kenapa Allah wajibkan kepada kita puasa? Karena puasa salah satu wasilah meningkatkan derajat dari mukmin jadi muttaqin, supaya nanti di akhirat masuk surga langsung tanpa harus masuk dulu ke dalam neraka. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah muqarrabin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat ke-10, 11 dan 12, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah,
mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Kalau muttaqin, cukup kita melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tapi kalau mau menjadi muqarrabin, tidak cukup hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi harus juga melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Maka dengan demikian bisa jadi seorang itu meningkat lagi dari muttaqin menjadi muqarrabin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah peristiwa pertama yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu puasa yang dengannya bisa meningkatkan derajat manusia dari mukmin beriman menjadi muttaqi. Yang kedua adalah iktikaf. Iktikaf ini berasal dari kata akafa yang berarti berdiam diri, menetapi sesuatu yang baik, atau bisa jadi iktikaf menetapi sesuatu yang buruk. Tapi kalau iktikaf di masjid, pasti dia menetapi, berdiam di masjid untuk melakukan semua amal kebaikan. Karena mustahil di masjid dia melakukan keburukan, kecuali yang dari luar masjid masuk ke masjid niatnya sudah buruk. Masuk masjid niatnya mau ngambil kotak amal. Tapi mayoritas masuk masjid niatnya sholat, zikir, tilawah Quran, taklim, dan sebagainya. Iktikaf, berdiam di masjid, ya, ini adalah ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya pada 10 hari terakhir. Jadi mulai tanggal 21 Ramadan diam di masjid, nggak pulang-pulang kecuali besoknya Idul Fitri. Iktikaf. Nah, karena kebanyakan orang sekarang ini sibuk, banyak kerjaannya apalagi di kota. Kalau di desa kan begitu tanam padi nunggunya 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Nah, selama 3 bulan dia banyak bisa melakukan aktivitas, tapi orang kota ada kewajiban tiap hari harus ngantor. Maka kemudian disiasati dengan iktikaf kalong. Kalau malam di masjid, kalau siang di kantor. Sama seperti kalong, kalau malam kalongnya keliaran nyari makanan. Kalau siang tidur. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau memang benar mau menemui satu malam Lailatul Qadar dan memperbanyak pahala kebaikan di bulan Ramadan, ya mulai tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan, full 10 hari diam di masjid. Minimal bisa dilakukan 1 kali seumur hidup. Kalau bisa tiap tahun. Bahkan ada orang yang setiap bulan Ramadan iktikafnya di Masjidil Haram. Lebih bagus lagi. Karena kalau iktikaf di masjid ini pahalanya cuma 10 kali. Kalau sholat berjamaah pahalanya cuma 27 kali dibandingkan sholat sendirian. Sementara kalau sholat dan iktikaf di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. 100.000 kali kalau sholat di Masjidil Haram. Jadi sholat berjamaah di Masjidil Haram 27 kali 100.000. Kalau iktikaf di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali kalau dibandingkan sholat di masjid selain Masjidil Haram. Makanya kenapa tiap bulan Ramadan banyak orang yang umroh.
Karena ada juga hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia haji bersama aku. Oleh karena itu, tiap bulan Ramadan yang namanya Masjidil Haram ramenya hampir sama dengan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itikaf, apa saja yang harus dilakukan? Sebagaimana biasa, sholat yang wajib, fardu, ditambah kemudian sholat sunnah, tambah kemudian tilawah Quran, mentadaburi ayat-ayatnya, bukan hanya sekedar baca, tapi fahami makna dari ayatnya, juga tafsirnya, kemudian berzikir, perbanyak zikir, terutama zikir la ilaha illallah, dan juga refleksi. Saya sudah hidup sekian tahun, sudah berapa keburukan yang saya lakukan, apakah kira-kira Allah ampuni keburukan itu? Sudah berapa amal kebaikan yang saya lakukan, apakah kira-kira amal kebaikan itu diterima oleh Allah? Karena belum tentu amal kebaikan Allah terima. Makanya gunakan saat iktikaf di masjid untuk refleksi, supaya setelah Idul Fitri meningkat menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan di masa Nabi dan juga terjadi di masa setelah Nabi, yaitu tadi saum, iktikaf, zakat fitrah, dan Lailatul Qadar. Dan tidak terjadi lagi pada masa-masa kemudian setelah Nabi wafat adalah perang Badar dan nuzulul Quran. Perang Badar hanya terjadi di masa Nabi, tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Kejadiannya tidak terulang lagi. Hanya khusus terjadi di masa Nabi. Perang Badar ini adalah perang besar pertama antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik yang jumlahnya jomplang. Orang Muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang, orang musyrik jumlahnya 1000 orang. Orang Muslim persenjataannya hanya pedang saja, karena nggak bawa peralatan perang lainnya. Karena keluar dari Madinah, niatnya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang pengamanannya minimal. Maka bawa peralatan minimal, hanya pedang saja. Sementara orang musyrik Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal bawa 1000 orang personil bersenjata lengkap. Tapi Allah ingin memberi pelajaran pada semua manusia bahwa peperangan itu bisa jadi dimenangkan oleh pasukan yang sedikit dan kecil, tetapi kualitasnya sangat besar dibandingkan dengan pasukan yang besar jumlahnya, tapi kualitas mentalnya kecil. Kemenangan tergantung mentalitas. Kalau dalam peperangan, dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ini terkait dengan peperangan antara Talut dengan Jalut, di mana di situ kemudian Jalut mati di tangan oleh seorang remaja yang namanya Daud. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah.
Dan sekarang Allah beri pelajaran juga kepada kita bahwa pasukan Hamas sedikit jumlahnya bisa buat kocar-kacir pasukan Israel. Bahkan yang minta gencatan senjata itu bukan Hamas. Yang minta gencatan senjata Israel karena kehabisan amunisi. Terakhir begitu dikirim lagi amunisi oleh Amerika, baru mereka siap-siap lagi perang. Dan mereka berperangnya disebutkan dalam surat Al-Hasyr dalam benteng-benteng. Mereka nggak berani berhadap-hadapan langsung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika terjadi perang Badar, Allah turunkan pada saat itu surat Al-Anfal, sebagian dari Quran. Yas'alunaka 'anil anfal. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Allah turunkan Quran pada tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Anfal. Ketika pasukan kaum muslimin yang sudah menang perang Badar berselisih terkait dengan pembagian harta rampasan perang, maka Allah berikan panduan. Panduannya ada di dalam surat Al-Anfal. Jadi 17 Ramadan itu hanya sebagian Quran yang Allah turunkan dari langit dunia, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seluruh Quran yang jumlahnya 30 juz. Lalu kapan nuzulul Quran yang sebenarnya itu terjadi? Nuzulul Quran yang sebenarnya terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari yang terakhir. Nuzulul Quran, turunnya Quran itu dari langit yang tertinggi ke langit dunia full 30 juz. Dari langit yang tertinggi ke langit dunia full 30 juz. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Karena Nabi ketika ingin memberitahukan kapan tepatnya Lailatul Qadar, begitu mau keluar rumah, di luar rumah sahabat lagi berselisih, ribut satu dengan lainnya. Nabi melerai. Gara-gara itu lupa kapan persisnya Lailatul Qadar. Maka Nabi katakan, carilah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Lalu dari langit dunia Allah turunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau ada pertanyaan atau ada masalah, ada peristiwa, Allah turunkan. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kadang-kadang orang meringkas supaya gampang dihafal 23 tahun. Lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ketika misalnya ada masalah pembagian harta rampasan perang, maka kemudian Allah turunkan surat Al-Anfal. Ketika misalnya ada perempuan yang mendebat suaminya, Allah turunkan surat Al-Mujadilah. Ketika misalnya Nabi mengharamkan madu, Allah turunkan surat At-Tahrim. Turunnya Quran disesuaikan dengan kebutuhan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari langit dunia diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kewajiban zakat fitrah. Terkait dengan zakat fitrah, Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah supaya menjaga zakat fitrah.
yaitu berupa kurma. Karena kurma ini makanan pokok orang-orang Arab. Pada zaman itu orang Arab belum kenal nasi. Nasi baru dikenal orang Arab pada zaman Umar bin Khattab dalam perang dengan Persia. Begitu ada satu karung gabah, mereka waspada, jangan-jangan ini makanan yang sudah beracun, ada racunnya, ditinggalkan kabur oleh tentara Persia. Kita tunggu dulu apakah hewan ada yang mau makan atau tidak. Tidak lama kemudian gabah itu digelar, datang kuda, kuda makan gabah dan kuda nggak mati. Maka kemudian baru orang Arab mau makan beras, makan nasi, diolah menjadi nasi kebuli. Sebelumnya mereka nggak kenal. Ketika Nabi perintahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitrah, jangan kau berikan walaupun ada orang yang minta kepadamu sebelum saatnya. Maka datang malam itu seseorang dengan mengendap-endap mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu orang ini dengan memelas mengatakan keluarganya miskin, kelaparan dan seterusnya, dan berjanji tidak akan mencuri lagi karena iba dilepas oleh Abu Hurairah. Besoknya dilapor pada Nabi Muhammad SAW. Semalam ada orang mengendap-endap mau mencuri zakat fitrah. Lalu Nabi katakan nanti malam dia datang lagi. Ditungguin oleh Abu Hurairah, tidak tidur, benar orang ini yang kemarin curi datang lagi. Ditangkap lagi, ketangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ingin supaya orang ini besoknya mau dilapor kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan bujuk rayu orang tersebut, akhirnya bisa lepas lagi. Dilepas lagi. Lapor lagi sama Nabi besok harinya, kata Nabi, nanti malam orang itu datang lagi. Ditangkap lagi pada hari yang ketiga, pada malam yang ketiga, dan Abu Hurairah sudah berazam gak akan melepaskan orang itu. Tapi orang ini nego dengan Abu Hurairah, kalau engkau lepaskan aku akan ajarkan kepadamu sesuatu yang bisa menjauhkan engkau, melindungi engkau dari godaan setan. Dari mulai engkau tidur, kalau engkau baca ini, sampai engkau bangun tidur, gak akan datang setan dalam mimpi. Apa itu kata Abu Hurairah? Yaitu ayat kursi. Kalau seorang baca ayat kursi sebelum tidurnya, maka ketika dia tidur sampai bangun esokan harinya, dia tidak akan bisa didatangi dalam mimpinya oleh setan. Besoknya lapor pada Nabi, kata Nabi, orang itu perkataannya benar, tetapi perbuatannya buruk, dusta. Perkataannya benar. Yang dikatakan terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi benar. Tapi perbuatannya kadzib. Dan dia adalah iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ramadan dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima tanya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan, kata moderator tadi. Bukan kata saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Sekarang kalau nggak bisa jawab, entah kapan lagi, nanti saya kalau ketemu lagi baru saya jawab. Ya, saya cari dulu jawabannya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya semuanya menarik karena
di dalam itu kita untuk kita tertarik bahwa itu merupakan banyak yang terlupakan cuma kita sendiri pada waktu biasa. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan diri dari godaan-godaan setan? Apalagi yang dapat kita lihat sekarang, makin besar orang jabatannya, makin banyak godaannya, dan makin berkuasa dia terus-menerus itu juga yang berkuasa. Apakah itu merupakan warisan daripada setan yang pada masa Nabi Muhammad dan pada masa Nabi Muhammad? Bagaimana kita menjaga diri supaya tidak tergoda oleh setan? Pertama, kita harus punya ilmunya. Thalabul ilmi, nuntut ilmu. Apa saja godaan setan? Dan bagaimana caranya setan menggoda? Kita tahu ilmunya. Yang kedua, kita banyak berdoa minta perlindungan kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus bersama-sama komunitas, kalau di sini komunitas di masjid, bersama komunitas orang-orang soleh, supaya bisa saling tausiah. Terkait dengan ilmunya, saya ada buku lama judulnya Godaan Setan, dan saya nggak tahu apakah sudah diterbitkan ulang atau belum. Di situ banyak diceritakan bahwa godaan setan itu sedemikian rupa, dan sebenarnya kita sudah mengetahui ya, mana yang benar, mana yang salah. Kalau diajak kepada yang salah, itu pasti godaan setan. Misalnya begini, ada seorang abid, dia tidak suka orang di kampungnya itu menyembah pohon yang besar. Pohon itu dikasih sesajen. Kalau ada masalah, dia bawa sajen pada pohon itu dan minta pohon itu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi pohon ini disembah. Sampai sekarang kan ada orang yang masih nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah benda-benda keramat. Padahal itu sebenarnya syirik, tapi nggak disadari. Orang ini kemudian ambil kapak, keluar dari rumah, niatnya menumbangkan pohon yang jadi sesembahan orang di kampung tersebut. Niatnya ikhlas karena Allah, supaya orang kampung tersebut tidak musyrik. Di tengah jalan ketemu kakek-kakek tua. Mau kemana kamu? Ditanya. Saya mau nebang pohon itu. Kenapa ditebang? Supaya penduduk kampung tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Gak bisa. Engkau gak bisa nebang pohon itu. Emang siapa engkau? Saya penjaganya. Kata kakek-kakek tadi. Saya penjaganya. Maka terjadilah perkelahian antara si abid dengan kakek-kakek penjaga pohon yang disembah oleh penduduk kampung tadi. Dalam perkelahian itu, si abid menang. Begitu si kakek-kakek tadi mau dibunuh, si kakek tadi nego. Nah, setan biasanya nego. Ya. Yang namanya setan biasanya suka nego. Setannya nego. Kalau engkau tidak bunuh aku, maka setiap bangun tidur, kamu akan temui di bawah bantalmu sekantong uang emas. Ya. Dinar. Sekantong uang emas. Kira-kira 1000 dinar satu kantong itu. Nah, 1000 dinar, 1 dinar itu kira-kira 4 gram emas.
1 dinar kira-kira 4 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa kira-kira? Ini emas murni ya, 1,5 ya, kurang lebih ya, 1,5 juta. Kurang lebih. Dikali 4, ini baru 1 dinar. Dikali 4 berarti sekitar 6 juta. Dikali 1000, berarti 6 miliar. Bener nih kamu janji, setiap bangun tidur, aku akan dapat sekantong uang emas. Bener, kata. Pulang dia nggak jadi nebang pohon. Tidur, besok paginya, dia ingat kan janji kakek-kakek tadi yang penjaga pohon yang disembah oleh penduduk kampung, dibuka bantalnya, diangkat bantalnya, bener, ada sekantong emas. Dihitung bener 1000. Wah bener kakek tadi nih. Tapi malam kedua, besokannya bangun, nggak ada lagi emas. Jadi cuma 1 kali. Wah, bohong nih kakek tadi. Bawa lagi kapak. Mau nebang pohon yang disembah penduduk kampung. Ketemu lagi dengan kakek-kakek tadi. Berantem lagi. Yang pertama si Abid menang, yang kedua si Abid kalah. Lalu ketika dia kalah, si Abid nanya, kenapa kemarin saya bisa menang, sekarang saya bisa kalah? Apa kata si kakek-kakek tadi? Yang merupakan penjelmaan dari iblis. Kemarin engkau niatnya ikhlas karena Allah. Sekarang engkau datang mau nebang pohon ini, niatnya supaya dapat emas sekantong. Dari niat aja berubah. Kalah dia sama setan. Makanya hadis Arba'in An-Nawawiyah atau hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan niat itu nilainya lebih tinggi daripada amal. Itu kata beberapa ulama, niat itu nilainya lebih tinggi daripada amal. Amal berapapun banyaknya, kalau niatnya tidak ikhlas, nggak ada nilainya. Niat ikhlas, walaupun belum dilaksanakan, pahalanya 1. Niat ikhlas, saya mau sedekah, nggak bisa dilaksanakan karena nggak punya duit, pahalanya sudah dapat. Itu salah satu contoh bagaimana godaan setan. Jadi harus ada ilmunya. Contoh yang kedua, seorang pendeta. Namanya pendeta Barsesa dari kalangan Bani Israel. 80 tahun seumur hidup dia nggak nikah. Dia khususkan kehidupannya hanya untuk ibadah, mempelajari agama, beribadah, dan mengajarkan kebaikan pada semua orang. Dan dia punya murid, muridnya ada 1000. Dan masing-masing dari 1000 muridnya punya karomah. Masing-masing muridnya, yang 1000 tadi punya karomah. Bisa dibayangin kalau gurunya bagaimana? Di antara muridnya ada yang bisa jalan di atas air, bukan berenang. Jalan, napak di atas air, nggak tenggelam. Ada di antara muridnya yang bisa terbang di udara. Pokoknya macam-macam karomahnya. Tapi iblis datang menemui Allah Subhanahu wa taala, minta izin untuk menggoda pendeta Barsesa tadi yang punya 1000 murid, masing-masing muridnya punya karomah. Kata Allah, ya goda aja. Dan engkau tidak akan mungkin bisa menggoda orang-orang yang mukhlasin. Beda orang yang mukhlisin dengan mukhlasin. Ya. Kalau mukhlisin bisa jadi dia berubah satu saat. Tapi kalau mukhlasin itu keikhlasan yang Allah berikan pada orang itu. Kemudian pendeta tadi digoda dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama, ada 3 orang pemuda yang punya 1 orang adik perempuan. 3 orang pemuda ini saking semangatnya ingin berperang membela agama Allah.
tapi bingung kemana harus nitipin adiknya, karena sudah nggak punya orang tua, nggak ada saudara. Satu malam, 3 orang pemuda ini ngimpi, didatangi seorang kakek-kakek pakai pakaian putih, jubah putih, sorban putih, mengatakan kalau engkau mau pergi perang, pergi aja. Sementara adikmu bisa dititipkan pada seorang pendeta yang namanya Barsesa. Dititipkanlah adik ini pada si Barsesa. Awalnya Barsesa menolak. Ditolak mentah-mentah. Tapi karena keinginannya yang besar untuk berjuang di jalan Allah, kalau adik saya ini nggak bisa saya titipkan di tempat Anda, saya akan bikin rumah untuk adik saya di samping rumah Anda. Akhirnya si pendeta Barsesa setuju, mengizinkan 3 orang pemuda tadi bangun rumah di samping rumah pendeta tadi untuk ditinggali oleh adiknya. Pergilah 3 orang ini berperang. 2 tahun atau 3 tahun pergi berperang. Kemudian mulailah di situ. Ini baru langkah pertama. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaiton." Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Kalau satu langkah diikuti, susah kita balik badannya. Susah. Kecuali tadi ada ilmu, ada teman yang saling mentausiah. Kemudian langkah berikutnya, setiap hari Barsesa ngetuk pintu rumah si adik perempuan yang 3 orang pemuda yang perang tadi, diketuk, dikasih makanan. Habis kasih makanan, tinggal masuk lagi dia ke rumahnya, zikir lagi dan seterusnya. Lama-lama dia dibisiki oleh setan, si Barsesa tadi, kalau engkau tiap hari kasih makanan, ketuk pintu, ditinggal, makanan itu bisa dimakan oleh binatang. Dan bisa jadi si perempuan tadi mati kelaparan gara-gara kamu. Apa yang bisa kamu jawab? Kalau 3 pemuda tadi nanti pulang, kamu mau jawab apa? Karena ini jadi tanggung jawab kamu. Lama-lama dia mikir, ya juga, kalau gitu besoknya dia anterin makanan, ketok pintunya, ditungguin sampai makanannya diambil oleh si perempuan tadi. Lama-lama setan bisikin lagi. Ini langkah-langkah setan. Setan bisikin lagi. Kalau kamu hidup sendirian, membujang bertahun-tahun biasa. Ya, karena kamu seorang pendeta, seorang rahib. Tapi dia si perempuan hidup sendiri nggak biasa. Biasanya dia ngobrol sama kakak-kakaknya. Sekarang dia harus hidup sendirian. Kalau dia gila, kamu yang akan diminta tanggung jawab oleh kakaknya. Dari tadi cuma ketok pintu, taruh makanan, tinggal, kemudian ketok pintu ditungguin, kemudian ketok pintu tungguin, diajak ngobrol. Ini langkah-langkah setan, khutuwati syaitan. Ngobrollah dia, lama-lama ngobrol-ngobrol, satu saat si perempuan tadi terlihatlah auratnya yang nggak pernah dilihat oleh si pendeta. Jadi kebayang-bayang terus, nggak bisa tidur, macam-macam. Kemudian terjadilah perzinahan. Ini langkah berikutnya dari setan. Habis zina, hamil. Ditakut-takutin oleh setan, oleh iblis. Kalau pulang kakaknya tahu adiknya hamil, kamu pasti dihukum rajam. Kan hukum rajam itu sebenarnya Allah sudah turunkan jauh sebelumnya. Ada juga dalam kitab Taurat. Kamu pasti dihukum rajam. Maka sebelum kamu dihukum rajam, kamu bunuh dia. Udah berapa dosa dilakukan? Dosa besar. 1, zina. 2, bunuh. Sudah dibunuh, rumahnya dihancurkan, dikubur di bawah rumahnya. Nggak lama, 3 orang pemuda yang kakak dari perempuan tadi pulang, mau jemput adiknya. Setelah bertahun-tahun pergi berperang. Kalau dulu perangnya tahun-tahunan. Pulang, tanya sama pendeta tadi, mana adik saya? Adik kamu kabur. Ini rumahnya juga udah hancur.
bohong dia. Si pemuda tadi percaya, dia pergi meninggalkan tempat tinggal pendeta tadi. Di tengah perjalanan mereka istirahat, tidur, mimpi. Datang seseorang memberitahukan bahwa yang datang dalam mimpinya iblis, setan. Sesungguhnya si pendeta telah mendustaimu, adikmu dibunuhnya dan dikuburkan di dalam rumah yang kamu bangun. Begitu mereka bangun, yang pertama mengatakan saya ngimpi begini dan begitu, yang kedua kok saya ngimpi yang sama juga, yang ketiga kok saya ngimpi yang sama juga. Ini berarti benar nih ngimpinya, nggak mungkin 3 orang ngimpinya bersamaan. Padahal 3-tiganya ngimpinya didatangi oleh setan, tapi mereka nggak sadar. Balik lagi ke rumah pendeta Barsesa, digali bekas bangunan rumah yang dulu dia bangun untuk adiknya. Ternyata sudah ketemu kerangka, bukan hanya 1 tapi 2. 1 kerangka adiknya, 1 lagi kerangka yang masih kecil. Maka dia tahu bahwa si pendeta sudah berzina dengan adiknya dan kemudian adiknya dibunuh. Pendetanya kemudian disalib oleh 3 orang ini, karena pada zaman itu salib adalah penghinaan. Ya. Pensaliban itu adalah penghinaan. Disalib, datanglah iblis dalam rupa aslinya pada pendeta Barsesa. Kata iblis, kalau engkau kafir pada Allah dan beriman padaku, aku bisa selamatkan kamu. Maka kemudian si pendeta Barsesa yang 80 tahun hidupnya beribadah pada Allah, saat itu dia kafir, menyatakan kalimat kafir kepada Allah dan beriman pada iblis. Pada saat yang bersamaan nancep panah di lehernya dan dia mati dalam kafiran. Ini bentuk dari godaan setan. Dan kita harus tahu ada ilmunya. Bagaimana cara setan menggoda. Yang kedua, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, kita bangun komunitas ya, yang bisa saling menasehati. Wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Surat Al-Asr dan juga surat Al-Balad. Wa tawasau bil marhamah. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Cukup ya? Kalau pulang juga percuma kan? Nggak ada makan dan minum, kecuali nanti maghrib. Masih ada lagi? Salam. Kalau misalnya orang Islam yang dijatuhi kafir, yang misalkan dia mau taubat lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apakah perlu memperbaiki keislamannya lagi seperti halnya orang non-muslim masuk ke dalam Islam? Dan bagaimana cara kita mengganti sholat-sholat yang belum pernah dilakukan? Assalamualaikum. Ya, Nabi memang mengatakan al-farqu bainal muslim wal kufr tarku shalah. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah dia sholat atau enggak. Maka ada orang yang memahami hadis ini secara letterlek. Kalau ada orang yang enggak pernah sholat walaupun statusnya muslim, ketika dia meninggal enggak ada yang menyolatkan. Ya. Karena jangankan kafir, munafik aja kita sholati, sholat jenazah 70 kali Allah nggak ampuni. Cuma kalau munafik kan urusan hati. Nah ini kadang-kadang bisa menimbulkan gesekan di masyarakat. Maka kalau dia statusnya muslim, tidak sholat, dikonfirmasi terlebih dahulu nggak sholatnya kenapa.
Tadi saya katakan kalau dia jawab kenapa nggak sholat malas, berarti dia kafir amali. Perbuatannya seperti orang kafir. Bisa jadi hatinya masih Islam. Kalau dia meninggal, kita punya kewajiban fardu kifayah untuk mensolatkannya. Kalau dia mengatakan sholat itu bukan kewajiban, dia kafir i'tiqadi, maka gugur kewajiban kita untuk mensolatkannya. Gugur kewajibannya untuk mensolatkan dia, karena dia kafir i'tiqadi. Secara akidah kafir. Secara akidah kafir. Lalu kalau dia taubat, apakah taubatnya diterima? Allah Maha penerima taubat selama belum terjadi dua kejadian. Pertama, dia belum sakaratul maut. Kalau dia taubatnya pas sakaratul maut, maka taubatnya pasti nggak diterima. Sebagaimana taubatnya Fir'aun. Fir'aun itu begitu mau mati tenggelam di Laut Merah, taubat sama Allah. Bahkan dia mengatakan, aku beriman pada Tuhannya Harun dan Musa, ya Allah selamatkan aku. Imannya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia sedang sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut dan pada saat itu dia taubat, taubatnya nggak terima. Kenapa? Orang yang sakaratul maut telah terbuka rahasia yang sebelumnya tertutup. Selama ini kita nggak pernah lihat malaikat. Orang yang sakaratul maut, dia melihat banyak malaikat, di antaranya malaikat maut. Maka pada saat itu muncul keimanannya, tapi sudah terlambat kalau sudah sakaratul maut. Tapi sebelum sakaratul maut dia taubat, taubatnya diterima. Yang kedua, taubat tidak terima apabila matahari sudah terbit dari barat. Menjelang hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat, di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat. Pada saat itu, manusia menyatakan dirinya Muslim, menyatakan keislamannya, tapi keislaman mereka nggak diterima oleh Allah. Lalu kalau dia taubat, apakah dia harus memperbaiki diri? Iya. Pertama, taubat itu dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Yang kedua, dia punya niat yang kuat tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, memperbaiki diri. Bagaimana sholatnya yang ditinggalkan selama ini? Perlukah dikodok? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dikodok. Ada yang mengatakan nggak perlu dikodok. Kenapa? Karena meninggalkan sholat satu kali itu dosanya luar biasa besar. Tapi cukup dihapus dengan taubat, taubatan nasuha. Kalau mau kodok, silakan. Karena ada ulama yang mengatakan memang dikodok yang ditinggalkan. Misal berapa kali subuh dia tinggalkan, setelah sholat subuh dia sholat lagi, kodok niatnya untuk subuh yang ditinggalkan. Ini bagi ulama yang mengatakan boleh dikodok, tapi yang mengatakan nggak perlu dikodok karena semua dosa-dosanya dengan taubat itu diampuni Allah. Sebagaimana misalnya orang yang membunuh 100 orang. Jadi ada pembunuh, kerjaannya itu hanya bunuhin orang aja. Kalau dia umurnya sekitar 50 tahun, berarti tiap tahunnya 2 orang yang dia bunuh atau lebih. Tapi sebelum dia mati, dia sempat bertaubat dan turun 2 malaikat azab dan malaikat rahmat sekaligus. 2 malaikat ini berdebat. Kata malaikat rahmat, orang ini bagianku karena orang ini sudah taubat. Kata malaikat azab, orang ini bagianku, orang ini nggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun kecuali bunuhin orang. Turun malaikat ketiga, suruh ngukur. Lebih dekat kemana? Ke tempat hijrahnya atau ke tempat asal usulnya? Ternyata hanya beda 1 jengkal, 20 cm. Ke tempat dia akan hijrah. Diambil kemudian oleh malaikat rahmat. Taubat itu menghapus dosa-dosa.
Jadi terserah kepada yang bersangkutan mau dikodok sholatnya atau tidak dikodok, dua-duanya ada pendapat ulama di dalamnya. Tapi kalau menurut saya, perbanyak aja yang sunnah. Perkuat taubatnya supaya tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa besar. Karena meninggalkan sholat itu dosanya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.